Bab 27. Pelayan sang bos CEO. Setelah Bastian pamit ke ruangannya, kemudian Bara kembali ke meja kerjanya. Kau bereskan meja kerjaku. Bara menatap Kirana dan segera membereskan mejanya, padahal meja itu tidak berantakan tapi Kirana tetap membereskannya. Kirana hanya menurut saja tanpa protes daripada bonusnya dipotong. Dari samping Bara terus memperhatikan tubuh Kirana. Ia merasa bingung kenapa tubuh pria ini terlihat seksi di matanya. Bara terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ia menyukai pria, tapi di dalam hatinya ia sangat tertarik dengan Kirana. Pikirannya membuat ia menjadi gila. Karena tidak bisa berdekatan dengan wanita, apakah ia harus menjalani hubungan dengan pria? Hatinya terus bergejolak. Tak sengaja Kirana menyenggol gelas air minum yang ada di meja Bara dan airnya tumpah mengenai lengan Kirana. Untung tidak ada dokumen penting di sana. Dengan cepat Bara mengambil tisu dan langsung membersihkan lengan Kirana. Bara mengerutkan dahinya saat warna kulit Kirana berubah menjadi putih bersih setelah dibersihkan dan tisu yang berada di tangan Bara menjadi hitam. Maaf Tuan, Kirana akan pergi dari ruangan itu tapi kembali ditahan oleh Bara. Kau mau kemana? Bara terus menatap Kirana, membuat jantung Kirana berdegup kencang. Ia berpikir pasti ia sudah ketahuan. Bara berdiri kemudian menarik tangan Kirana dan membawanya ke arah kamar mandi yang ada di dalam ruang pribadinya. Tuan, Kirana tambah ketakutan apa yang akan dilakukan tuannya, apakah Bara akan membunuhnya di sini. Bara menyalakan air di kran wastafel dan membersihkan lengan Kirana. Terlihat warna asli kulitnya putih dan bersih. Kirana hanya memperhatikan Bara yang sedang membersihkan lengannya. Ia tidak berani berkata apapun. Kenapa kamu membuat dirimu hitam? Apa yang kau sembunyikan dariku? Bara terus memandang Kirana. Tidak Tuan, Kirana bingung mau menjawab apa. Kemudian ia berjongkok dan menangkup kedua tangannya di depan dada. Maafkan saya Tuan, tolong jangan pecat saya. Saya sengaja melakukan ini karena saya sedang dikejar orang suruhan orang tuaku yang ada di kampung. Mereka punya banyak hutang, makanya saya menyamar begini. Kirana mengiba agar Bara tidak memecatnya. Bersihkan dirimu. Bara meninggalkan Kirana di dalam kamar mandi sendiri. Untung saja si belalai gajah itu tidak marah, ucap Kirana sambil mengelus dadanya. Kirana segera membersihkan kulitnya, kemudian keluar dari kamar mandi yang ada di ruangan pribadi Bara. Terlihat Bima sedang duduk di sofa. Hai Kiran, Bima menatap Kirana kemudian menatap Bara. Terlihat ada yang aneh. Sedang apa kau di sana? Ayo sini duduk di dekatku, ucap Bima. Kirana berjalan ke arah Bima tapi Bara langsung menarik tangannya. Kau di sini saja, Bara menyuruh Kirana untuk berdiri di sampingnya. Bima mengerikan dahinya, apa Bara sudah tahu tentang Kirana yang seorang perempuan? Bima bertanya pada Kirana melalui kode mata. Dasar Kirana yang lemot, ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Bima. Kirana hanya mengangkat bahunya tanda tidak tahu. Ada apa kau kemari? Tanya Bara memandang Bima yang sedang melihat Kirana. Bara pikir kalau Bima juga menyukai Kirana, ia harus menghalangi itu. Oh aku hanya bosan saja, jadi aku kesini. Kau tahu kan di sana aku selalu sibuk tapi di sini apa yang harus ku kerjakan? Karen ada Kiran di sini, aku akan mengajaknya keluar sebentar. Bima menaik turunkan alisnya sambil tersenyum ke arah Kirana. Tidak, Bara memegang tangan Kirana. Kirana pelayanku, jadi dia harus tetap di sini bersamaku, ucap Bara. Kirana yang risih tangannya dipegang berusaha untuk melepaskannya tapi malah mendapatkan tatapan tajam dari tuannya. Kau pelit sekali Bara, ayolah aku tidak punya kerjaan di apartemen, ya kirain.
Aku akan membayarmu lagi, ucapan Bima membuat Kirana tersenyum senang tapi senyuman itu hilang ketika Kirana mengingat sesuatu. Tapi Tuan, yang kemarin saja belum dibayar, ucapan Kirana membuat Bima tertawa. Benar juga aku belum membayarmu, baiklah ayo ikut aku kita ambil uang, Kirana melepaskan pegangan tangan Bara, karena kekuatan Kirana yang berlebih. Bara sampai terdorong ke belakang, untung posisinya sedang duduk kalau berdiri mungkin Bara bisa terjungkal dalam posisi yang tidak siap. Bima hanya tersenyum melihat Kirana yang mata duitan. Saat mereka akan keluar dari ruangan tiba-tiba Bastian masuk ke dalam dan melapor pada tuannya. Tuan ada perwakilan dari perusahaan PT Jaya Makmur mereka sudah datang, ucap Bastian. Ia tidak tahu kalau ada seorang perempuan yang mengikutinya dari belakang. Bastian menoleh terlihat Angel berjalan bersama asistennya dan langsung masuk ke ruangan Bara. Tuan Bara, ucap Angel. Melihat itu Bara langsung menuju kamar mandi memuntahkan isi perutnya. Makanan yang ia makan tadi kini keluar semuanya. Semua yang ada di sana memandang heran Bara kecuali Bastian dan Bima yang sudah hafal dengan penyakit temannya itu. Angel sampai mencium tubuhnya sendiri, padahal ia sudah memakai parfum yang banyak tapi kenapa Bara muntah saat berdekatan dengannya. Bahkan ini yang kedua kalinya. Sebenarnya Bastian menyuruh Angel untuk menunggu. Tapi ia malah mengikuti Bastian menuju ruangan Bara. Bas urus tuanmu, biar aku yang mengurus ini, ucap Bima menyuruh Bastian membantu Bara di kamar mandi tapi Kirana segera bersuara. Biar aku saja, ucap Kirana langsung berjalan menuju kamar mandi. Di dalam sana terlihat Bara bersandar lemas di depan wastafel dia terus muntah tanpa henti. Tapi saat Kirana mendekat barulah Bara berhenti muntah. Tuan, Kirana memberikan tisu untuk membersihkan mulut Bara. Bara yang sudah lemas hanya memandang diam tisu itu. Kirana berinisiatif mengelap mulut Bara. Saat Kirana mendekat tercium aroma tubuh Kirana yang membuat Bara tenang. Entah sadar atau tidak Bara langsung memeluk Kirana, merasakan aroma tubuhnya. Kirana yang terkejut hampir saja melempar tubuh Bara ke samping. Kiran, sebentar saja, ucap Bara saat berada di pelukan Kirana. Kirana tidak menjawab, dia hanya berdiri diam di pelukan Bara. Setelah hampir 10 menit akhirnya tubuh Bara kembali segar. Terima kasih, Bara langsung keluar kamar mandi tanpa memandang Kirana. Kirana yang ditinggal pun ikut menyusul tuannya. Kenapa kalian lama sekali di dalam? Tanya Bima yang melihat Bara sudah tidak apa-apa, biasanya Bara tidak berhenti muntah dan tubuhnya terasa lemas. Pernah Bara sampai masuk rumah sakit karena tubuhnya kekurangan cairan. Bara tidak menjawab ia malah bertanya pada Bima. Di mana Bastian? Bara melihat Bastian dan wanita tadi tidak ada di ruangannya. Bastian sudah mengurusnya tenang saja, ucap Bima kemudian memandang Kirana. Ayo Kiran, Bima memandang Kirana. Dan Kirana memandang lengannya yang dipegang Bara. Biarkan dia di sini bersamaku, ucap Bara dengan wajah serius. Bima akhirnya mengalah, ia tahu pasti ada sesuatu dengan Bara. Baiklah lain kali saja kita pergi, Bima keluar ruangan ternyata di depan ruangan sudah ada Bastian yang akan masuk. Aku pulang dulu Bima menepuk pundak Bastian dan segera pergi dari sana, Bima tahu Bastian sedang tidak aman. Ia sudah hafal dengan watak sahabatnya itu. Bastian masuk ke ruangan tuannya dan segera menundukkan kepalanya, maafkan atas kelalaian saya Tuan, Anda bisa menghukum saya, ucap Bastian. Ya, kau memang harus dihukum, Bara berjalan mendekati Bastian. Bab 28. Bara langsung memukul wajah Bastian. Sedangkan Bastian hanya berdiri diam tidak berbuat apa-apa. Terlihat jelas darah di ujung bibirnya. Kirana hampir saja berteriak kalau tidak cepat-cepat menutup mulutnya. Pergilah dan obati lukamu, ucap Bara yang melihat luka di bibirnya. Baik Tuan, Bastian langsung pergi meninggalkan ruangan itu.
Sebenarnya hukumannya kali ini termasuk ringan, Bastian pernah babak belur oleh Bara untung berhasil dilerai. Tapi karena Bastian adalah asisten paling setianya, ia menerima semua hukuman dari tuannya. Ia sudah berjanji pada mendiang ayahnya untuk setia pada keluarga Robertson yang telah berjasa pada keluarganya. Kejadian tadi membuat Kirana bungkam, ia tak berani buka mulut. Ia takut dengan hukuman Bastian, ia berpikir bagaimana kalau ia yang melakukan kesalahan, apakah akan seperti itu juga. Tiba-tiba Bara menoleh ke arah Kirana. "Duduk," ucap Bara menyuruh Kirana duduk di dekatnya. Tanpa banyak kata Kirana segera duduk di samping Bara. Tanpa bicara Bara terus memandang Kirana. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Tiba-tiba Bara mendekati Kirana dan tidur di pangkuannya. Ia ingin istirahat sebentar dan Kirana adalah tempat yang cocok. Ia tak peduli pada Kirana yang seorang pria atau wanita. Kalau mencium aroma tubuhnya Kirana ia menjadi tenang, tapi yang bawahnya yang malah meronta. "Tuan," ucap Kirana dengan suara pelan. Tapi tidak ada respon dari Bara. Pasti tuannya ini sudah tidur pikirnya, jadi Kirana membiarkan Bara tidur di pangkuannya. Sampai kapan dia akan tidur di sini? Kirana menggaruk-garuk dahinya sambil terus menatap wajah Bara yang terlelap dari samping. Setelah menunggu lama akhirnya ia ikut tertidur di sofa. Bahkan mulut Kirana sampai menganga. Untung saja tidak sampai ngiler. Mereka berdua tidur di sofa hingga jam pulang tiba. Bastian mengetuk pintu beberapa kali. Tapi karena tidak ada jawaban jadi Bastian masuk. Dilihatnya Bara tertidur bersama Kirana. Bastian menautkan alisnya sambil memandang mereka berdua. Apakah bosnya ini benar-benar menyukai Kiran? Ini tak boleh dibiarkan, pikirnya. Tak lama Kirana membuka mata dan melihat Bastian yang berdiri di ruangan itu. Luka di bibirnya juga masih terlihat, sepertinya Bastian belum mengobatinya. Saat Kirana akan bicara Bastian segera menempelkan jari telunjuknya di bibir tanda diam. Berapa menit menunggu akhirnya Bara bangun, dia merasakan tidur nyenyak. Biasanya ia hanya tidur beberapa jam sehari, sekarang ia merasa seperti tidur berhari-hari. "Kenapa kau tidak membangunkanku, Bas?" Bara melihat jam di pergelangan tangannya. Ini sudah waktunya pulang. Bara berdiri dan berkata pada Kirana. "Bereskan meja kerjaku, kita pulang," ucapnya pada Kirana. Karena Bara tidur berjam-jam di pangkuannya, kaki Kirana terasa kaku. "Tuan, kenapa kaki saya tidak bisa bergerak? Apakah saya lumpuh?" ucap Kirana terlihat panik. Bara membawa kaki Kirana ke atas sofa kemudian mendiamkannya sebentar. Tak lama kaki Kirana bisa digerakkan lagi. "Untunglah, aku pikir aku jadi lumpuh karena ditiduri Tuan," ucapan Kirana membuat Bastian melotot. Kata ditiduri dalam artian apa? Membuat otak Bastian traveling kemana-mana. "Aku tidak menidurimu, aku hanya meniduri P4 hektarmu, ucap Bara tak terima. "Sama saja Tuan," ucap Kirana sambil memijat kakinya. "Jangan banyak omong, ayo pulang." Kirana langsung mengikuti Bara keluar dari ruangan. Mereka berjalan bertiga tapi Kirana berada di belakang mereka. "Kau jangan lagi memakai hitam-hitam di kulitmu itu," Bara menoleh ke arah Kirana. "Iya Tuan." Kirana menganggukkan kepalanya. Ia tidak mau membantah tuannya. Mereka berjalan menuju parkiran dan segera masuk ke mobil. Kirana duduk di depan samping kursi kemudi. Kirana melihat Bastian yang fokus mengemudi. Ia memperhatikan bibir Bastian yang terluka. "Ini Tuan obat untuk lukamu, sepertinya Anda belum mengobati ya." Kirana menyodorkan salep untuk luka pada Bastian tapi Bastian hanya melihatnya saja dan tidak mengambilnya. "Ya sudah kalau tidak mau." Kirana mengambil lagi obat yang ia berikan pada Bastian. Terlalu sombong, pikirnya. Semua interaksi itu dilihat oleh Bara dari belakang. Ia tidak suka Kirana yang perhatian pada Bastian. Bastian merasa suhu di ruangan itu terasa dingin. Ia melihat ke arah spion depan, terlihat sang bos yang sedang menatapnya tajam.
Apa ia berbuat kesalahan lagi, pikirnya. Tidak ada percakapan lagi di dalam mobil sampai tiba di mansion. Kirana langsung masuk ke dalam mansion menuju kamarnya. Terlihat Oma dan Liliana masih ada di sana. "Kiran, kamu baru pulang?" tanya Liliana yang melihat Kirana berjalan tergesa-gesa menuju paviliun belakang. "Iya Nyonya, aku akan bersih-bersih dulu." Kirana pergi melewati Oma yang duduk di sana. "Kenapa Kiran tak dekil lagi?" ucap Oma yang melihat kulit Kirana putih bersih. "Apa Bara sudah mengetahuinya?" Tak lama Barang muncul mendekati Liliana dan Oma. Bara langsung memeluk mereka bergantian. "Kenapa kalian tidak bilang mau ke sini?" Bara memandang mereka berdua. "Memangnya omamu ini harus bilang dulu kalau mau ke rumah cucunya sendiri?" Mendengar ucapan Oma, Bara langsung memeluk omanya lagi. "Tidak dong Oma." Melihat kelakuan Bara seperti anak kecil, Liliana hanya geleng-geleng kepala. "Bara, bersihkan dirimu dulu," ucap Liliana. Bara pun segera pergi menuju kamarnya. "Bastian, kenapa dengan mukamu itu?" Liliana melihat wajah Bastian yang terluka. "Tidak apa-apa Nyonya, hanya terjatuh." Ucapan Bastian tidak langsung dipercayai Liliana, dia tahu pasti ini ulah anaknya. "Sini aku obati," ucap Liliana. "Tidak usah Nyonya, saya akan obati sendiri. Saya pamit." Bastian kemudian berjalan keluar menuju mobil yang pergi meninggalkan mansion. Bab 29. Setelah selesai membersihkan diri, Kirana langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat memasak tak sengaja Kirana menumpahkan kecap dan mengenai pakaiannya. Kirana langsung menuju kamarnya. "Aku harus berganti pakaian." Kirana berjalan sambil mengibaskan pakaiannya. Seseorang datang dan masuk ke dapur kemudian pergi lagi. "Di mana Kiran?" tanya Liliana pada kepala koki. "Seperti dia pergi ke kamarnya," ucap kepala pelayan itu kemudian pergi. Liliana memasuki dapur, dilihatnya masakan Kirana sudah selesai, tinggal dibawa ke meja makan. Liliana berinisiatif menghidangkan makanan itu ke atas meja makan. "Nyonya, biar saya saja," ucap Kirana yang baru datang. "Kau ambil saja sisanya yang ada di dapur." Kirana bergegas ke dapur dan membawa sisa makanan. Saat semua sudah berkumpul, mereka semua bersiap untuk makan. "Pui," Oma melepeh makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. "Kenapa asin sekali? Apa kau ingin membunuhku?" Oma melotot tajam ke arah Kirana. Mendengar itu mereka semua pun mencicipinya. Benar saja makanan itu terasa sangat asin. "Brak, apa yang kau lakukan Kiran? Kenapa rasanya seperti ini? Apa kau sengaja melakukannya?" "Iya." Bara menatap tajam Kirana. "Tidak Tuan, saya sudah mencicipinya tadi. Saya tidak tahu kenapa rasanya asin. Sumpah saya tidak melakukan apapun pada masakan itu." Kirana tidak tahu kenapa masakannya bisa asin padahal ia sudah mencicipinya. Kirana ketakutan sampai berkeringat dingin. Bara melempar piring itu ke lantai. "Suruh kepala koki untuk memasak makanan baru," ucap Bara pada Pak Asep. "Baik Tuan." Pak Asep menuju ke dapur untuk mencari kepala koki. Kirana membereskan piring yang Bara lempar ke lantai tadi. Seseorang di balik tembok tersenyum menyeringai. "Tuan, tolong jangan pecat saya. Sumpah saya sudah masak dengan benar. Saya tidak melakukan apapun pada masakan itu." Kirana terus memohon pada Bara tapi tidak menggubrisnya. "Karena kau sudah membahayakan kesehatan Oma, kau kupecat dan kau juga tidak akan mendapat gaji sepeser pun," ucap Bara tanpa menoleh ke arah Kirana. Mendengar itu Kirana terlihat lesu, sudah bekerja setengah mati tidak mendapat gaji, sekarang malah dipecat. "Pergilah." Bara menyuruh Kirana pergi dari ruang makan. "Tapi Tuan, bolehkah pecatnya besok saja? Karena ini sudah malam, saya tidak tahu harus kemana," ucap Kirana tapi tidak dijawab Bara. Kirana berjalan lunglai menuju kamarnya. Ia akan membereskan barang-barangnya. "Hufet,
Kenapa masakannya bisa asin? Padahal aku tidak memberikan garam yang banyak. Lagian aku juga sudah mencicipinya. Kirana berjalan sambil menggaruk kepalanya. Apa di sini ada setan ya? Setan itu sengaja masukkan garam ke dalam masakanku. Ih, seram. Ternyata rumah ini banyak hantunya. Kirana segera berlari menuju kamarnya. Seseorang yang mendengarnya mengerutkan dahinya. Ia disangka hantu. Setelah koki menghidangkan masakannya, mereka segera menyantapnya, tapi Bara hanya makan sedikit. Ia biasa makan masakan Kiran, masakan koki jadi terasa hambar baginya. Dulu ia selalu makan masakan koki tanpa protes, kali ia tidak berselera. Makanan di piringnya belum habis, Bara segera beranjak dari duduknya. Bara ke atas dulu. Bara meninggalkan Momi dan omanya di meja makan. Liliana tidak yakin kalau Kirana sengaja melakukan itu. Sepertinya ada seseorang yang memfitnahnya. Liliana mengarah tatapannya ke arah dapur, kemudian ia tersenyum menyeringai. Kenapa dengan Kiran? Apa dia dendam padaku dan mencoba mencelakaiku? Ucap Oma setelah menyelesaikan makanannya. Oma mempunyai riwayat darah tinggi, jadi ia tidak bisa memakan makanan yang terlalu asin atau yang berlemak. Nanti penyakitnya bisa kambuh. Ibu tenang saja, aku akan mencari tahu semuanya. Liliana menuju ke dapur kemudian melihat ada satu CCTV di sana. Ia segera naik menuju ruang monitor. Ia menyuruh penjaga di sana mengecek rekaman CCTV saat Kiran memasak tadi. Benar saja, ada orang yang sengaja memasukkan sesuatu ke masakannya. Liliana sudah menduga dari gelagatnya orang itu sudah mencurigakan. Di dalam kamar, Kirana melepaskan rambut palsunya dan melepas ikatan dadanya. Setelah itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tok tok tok. Kirana yang gugup segera memakai penyamarannya secara asal. Setelah membuka pintu, Kirana terkejut karena melihat Liliana ada di depan pintu. Nyonya, Liliana langsung masuk ke kamar Kirana. Jangan kau ambil hati, ucapan Bara, mungkin Dian sedang emosi. Kau tinggallah bersama kami di mansion utama. Ayo bersiaplah, ucap Liliana. Terima kasih Nyonya, aku tidak tahu mau kemana lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Kirana memeluk Liliana. Ayo cepat, Oma sudah menunggu. Kemudian Liliana keluar kamar dan Kirana segera mengemas barang-barangnya. Di lantai bawah Aldrich datang menjemput istrinya. Ia juga baru pulang lembur dari perusahaannya. Sayang, Aldrich mendekati Liliana dan memeluknya dari belakang. Kau sedang apa? Ayo kita pulang. Aldrich mengsatu pipi Liliana. Kenapa kalian yang sudah tua ini selalu saja bermesraan tidak tahu tempat? Tidak lihat orang tua ini ada di sini, ucap Oma mengomeli anaknya. Sedangkan Aldrich hanya cengengesan. Aku akan menemui Bara sebentar. Liliana menuju ruang kerja Bara setelah diberitahu Pak Asep. Tok tok tok. Liliana masuk ke ruang kerja Bara. Ada apa Momi? Apa Momi akan menginap di sini? Ucap Bara mendekati Mominya. Bara, Liliana memegang tangan Bara dan menatapnya. Momi percaya pada Kiran. Kiran tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kiran itu orang yang baik. Kemudian Liliana memeluk Bara. Coba kau periksa CCTV, kau akan tahu siapa orangnya, ucap Liliana sambil mengelus bahu Bara. Aldrich tidak mau istrinya disentuh pria lain walaupun itu Bara. Dasar banteng pencemburu, ucap Bara sambil melihat Aldrich. Apa kau bilang? Aldrich melotot tajam. Tidak, ucap Bara acuh. Sudah, Momi pulang dulu ya, Oma sudah menunggu di bawah, ucap Liliana. Liliana pulang dengan membawa Kirana. Aldrich tidak mempermasalahkan itu. Ia selalu menuruti apa kemauan istrinya. Mereka menuju mobil dengan Aldrich yang menyetir dan Liliana duduk di sampingnya dan di belakang ada Oma dan Kirana. Nyonya besar, sumpah bukan Kirana yang menaruh banyak garam di masakan itu. Saya benar-benar tidak tahu Nyonya besar. Kirana terus mengiba pada Oma. Membuat Oma merasa tidak enak.
Sebenarnya Oma sudah diberitahu Liliana kalau yang memasukkan garam itu kepala koki. Ya, aku tahu, kau tak perlu seperti itu. Sementara ini kau ikut kami biar Bara bisa berpikir kalau tidak ada kau di sana. Oma yakin kalau Bara tahu yang sebenarnya pasti Kirana akan dibawanya lagi. Sepertinya Bara sudah ketergantungan pada Kirana. Bara terus berpikir di dalam kamarnya. Tiba-tiba ia teringat dengan ucapan mominya, kenapa ia tidak terpikirkan untuk mengecek CCTV di mansionnya. Bara langsung menuju ke sana. Setelah menyuruh penjaga di ruang CCTV menayangkan rekaman saat Kiran memasak. Bara mengeraskan rahangnya setelah melihat jelas siapa yang memasukkan garam ke dalam masakannya. Kurang ajar, Bara bergegas menemui orang yang menjadi dalang orang yang telah memfitnah Kirana. Brak! Bara menendang pintu kamar sang kepala koki di sana. Sehingga para pelayan di sana yang terkejut berhamburan keluar. Buk! Bara memukul wajah koki itu dan langsung jatuh tersungkur. Tuan, kepala koki itu terduduk di lantai kamarnya. Kau yang memasukkan garam ke dalam masakan Kiran, apa tujuanmu sebenarnya? Bara berteriak di dalam kamar kepala koki itu. Kepala koki itu terkejut bagaimana bisa Bara tahu, padahal tidak ada orang di sana. Kau heran kenapa aku bisa tahu? Kau sudah lama bekerja di sini tapi kau tidak tahu di setiap sudut ruangan di mansion ini terdapat CCTV. Mendengar ucapan Bara kepala koki itu langsung bersujud di lantai. Tamatlah riwayatnya. Ia sudah ketahuan. 3. Maafkan saya Tuan. Saya hanya iri melihat Kiran yang terus memasak makanan untuk Anda, padahal saya adalah orang yang lama bekerja di sini, ucap kepala koki itu sambil bersujud di lantai. Pak Asep, teriak Bara memanggil Pak Asep. Pak Asep yang sudah ada di sana langsung bergegas mendekati tuannya. Ya Tuan. Pak Asep menundukkan kepalanya. Pecat orang ini, dan jangan biarkan dia bisa bekerja di tempat lain. Mendengar itu membuat kepala koki itu ketakutan. Tuan maafkan saya Tuan, Tuan tolong jangan pecat saya Tuan. Kepala koki itu terus bersujud di lantai tapi Bara malah meninggalkannya pergi. Bara menuju ke kamarnya, ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia terus memikirkan tentang Kirana yang ia marahi. Seharusnya ia mencari tahu dulu sebelumnya.